wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan Ibu Umi Hendrawati SH di pelajaran PPKN kelas 8. Oke, materi hari ini masih melanjutkan bab yang kemarin, yaitu bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bunyi proklamasi atau teks proklamasi, hubungan antara pembukaan dan proklamasi, lalu sistematika Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah amandemen, dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Dan materi sekarang yang akan Ibu bahas adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sifat Undang-Undang Dasar 1945 dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita bahas tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum Ibu bahas maknanya, Ibu bacakan lagi ya mengenai bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, maknanya apa yang terdapat dalam alinea pertama ini? Ada dua makna ya. Yang pertama, adanya keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan ya. Makna yang kedua, bangsa Indonesia ingin menghapus penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lalu alinea kedua, Ibu bacakan bunyinya. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, makna yang terkandung dalam alinea kedua ini adalah yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia sudah sampai di tingkat yang menentukan ya. Perhatikan kata-kata di tingkat yang menentukan. Di tingkat yang menentukan ini maksudnya bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itulah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia ya. Lalu yang kedua, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya, sekarang Ibu bacain yang alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, maknanya apa di alinea ketiga ini? Maknanya adalah bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu semata-mata bukan hanya dari perjuangan bangsa Indonesia saja, tetapi adanya rahmat dari Allah. Tanpa rahmat Allah kita tidak mungkin mencapai kemerdekaan ya. Kemudian di alinea yang keempat, Ibu bacain ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari alinea keempat yang Ibu bacain tadi, apa makna yang terkandung di dalamnya? Ada
ada 3 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, adanya tujuan negara. Yang kedua, adanya bentuk negara, yaitu republik. Yang ketiga, adanya dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ada 4 tujuan negara yang terkandung di dalam pembukaan alinea keempat. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, yang terakhir yang Ibu bahas adalah fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat kontrol, yang kedua sebagai alat pengatur, yang ketiga sebagai alat penentu. Ibu jelaskan ya. Sebagai alat kontrol, maka Undang-Undang Dasar 1945 ini akan mengontrol peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, sebagai alat pengatur, maka Undang-Undang Dasar 1945 akan mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai alat penentu, maka Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, demikian anak-anak 3 poin penting yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sifat Undang-Undang Dasar 1945, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Ya, nanti akan Ibu kirimkan juga materi berupa PowerPoint. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Alhamdulillah, kita akhiri pembelajaran sekarang dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.